Salam, selamat pagi Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Selamat berjumpa pada pagi hari ini untuk melanjutkan aktivitas dan kegiatan kita. Karena itu, sebelum kita menjalani hidup hari ini, mari kita bersama-sama membaca merenungkan firman Tuhan dan mari berdoa. Bapa di sorga, kami bersyukur pagi ini kami bangun dengan selamat dan menjalani aktivitas kami hari ini. Kami akan mendasarinya dengan membaca merenungkan firman-Mu. Berfirmanlah, kami telah sedia untuk menerima sabda-Mu. Ampuni dosa kami datang berdoa dalam nama Tuhan Yesus Kristus, firman yang hidup. Amin. Saudara-saudara, refresh pada pagi hari ini edisi Rabu, saya siapkan dari Markus pasal 10 ayat 13 sampai ayatnya yang ke-16. Markus 10 ayat 13 sampai 16, firman Tuhan berbunyi demikian. Yesus memberkati anak-anak. Lalu orang membawa anak-anak kecil kepada Yesus supaya ia menjamah mereka. Akan tetapi murid-muridnya memarahi orang-orang itu. Ketika Yesus melihat hal itu, ia marah dan berkata kepada mereka, "Biarkan anak-anak itu datang kepadaku, jangan menghalang-halangi mereka, sebab orang-orang yang seperti itulah yang mempunyai kerajaan Allah. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa tidak menyambut kerajaan Allah seperti seorang anak kecil, ia tidak akan masuk ke dalamnya." Lalu ia memeluk anak-anak itu dan sambil meletakkan tangannya atas mereka, ia memberkati mereka. Demikian firman Tuhan. Yang berbahagia setiap orang yang mendengarkan firman Allah dan memelihara di dalam kehidupannya. Amin. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, ada dua tindakan yang kita temui melalui firman Tuhan yang kita renungkan pada pagi hari ini. Yang pertama yaitu berbicara soal budaya Yahudi yang pada waktu itu menganggap anak-anak itu tidak berarti apa-apa. Dan karena itu ketika orang tua datang membawa anak-anak itu kepada Yesus, para murid itu marah. Kemarahan para murid itu berlatar belakang dari tradisi Yahudi. Jadi mereka terpengaruh sehingga tindakan mereka terhadap anak-anak juga itu membuat mereka marah ketika anak-anak itu dibawa orang tuanya datang kepada Yesus. Itu ada pada ayatnya yang ke-13. Lalu sikap atau tindakan yang kedua itu yang berasal dari Yesus. Pada ayatnya yang ke-14, di situ dikatakan, "Biarkanlah anak-anak itu datang kepadaku, jangan menghalang-halangi mereka, sebab orang-orang seperti inilah yang mempunyai kerajaan sorga." Yesus berbeda dengan tradisi Yahudi terhadap tindakan dan sikap kepada anak-anak. Yesus memarahi para murid ketika itu, dan ayatnya yang ke-16 itu Yesus justru memeluk anak-anak itu dan memberkatinya. Apa yang dilakukan oleh Yesus memperlihatkan bahwa bagi Yesus anak-anak ini sangat berarti. Ia menghargai anak-anak dan Yesus tahu bahwa anak-anak itu membutuhkan Yesus. Karena itu Yesus harus melayani mereka. Nah, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, setelah Yesus menegur para murid, Yesus berkata, ayatnya ke-15, "Barang siapa tidak menyambut kerajaan Allah seperti anak kecil, ia tidak akan masuk ke dalamnya." Ya. Ada dua pokok penting yang mau dijelaskan Yesus dengan penjelasannya pada ayatnya yang ke-15. Berbicara perjalanan hidup orang percaya dalam menjalani
kehidupannya di tengah-tengah dunia ini dalam iman dan percayanya kepada Yesus, menyambut kedatangan kembali Yesus yang kedua kali. Yang pertama, saudara-saudara, bahwa mau Yesus tekankan dengan mengatakan barang siapa tidak menyambut kerajaan Allah seperti anak kecil ini, ia tidak akan masuk ke dalamnya. Yesus sedang berbicara mengenai kualitas percaya. Rasa percaya anak-anak itu tanpa syarat, tanpa pikir panjang. Rasa percaya anak-anak itu betul-betul tulus. Mereka mempercayai orang-orang yang ada di sekitar mereka. Mereka menggantungkan hidup mereka misalnya kepada orang tua. Lalu anak-anak itu juga ketika berada dalam kondisi-kondisi yang tidak menyenangkan menurutnya, ia tanpa malu-malu berteriak dan meminta pertolongan. Karakter dan sifat anak-anak ini menjelaskan itulah kualitas yang dimaksud dengan penekanan Yesus. Barang siapa tidak menyambut kerajaan Allah seperti anak kecil ini, ia tidak akan masuk ke dalamnya. Kualitas percaya. Kualitas yang harus dimiliki orang-orang percaya yang akan memasuki kerajaan Allah. Sebab percaya bukan soal kebajikan, ya, tetapi berbicara soal realitas dan kenyataan hidup yang dijalani oleh setiap orang percaya kesehariannya di dalam dunia ini. Sangatlah penting, ya, sangatlah penting kita memiliki hati yang terbuka. Hati yang spontanitas. Hati yang selalu berani bertanya pada Yesus, apa kehendak Yesus dan mau Yesus yang harus dilakukan dalam hidup ini, dan hati yang mengasihi. Itu kualitas percaya yang dijelaskan oleh Yesus dari sikap anak-anak kecil, sehingga Yesus mengatakan barang siapa tidak menyambut kerajaan Allah seperti anak-anak kecil ini, ia tidak akan masuk ke dalamnya. Jadi yang pertama kualitas percaya. Yang kedua, saudara-saudara, soal janji. Ya, janji. Menyambut kerajaan Allah itu merupakan suatu janji, sesuatu yang dinamis dan sesuatu yang sedang berproses. Artinya kerajaan Allah itu ada, sedang terjadi dalam hidup kita dan akan terjadi ke depan. Karena itu dia dinamis, karena itu dia terproses, dan dari dinamis serta prosesnya itu kita akan mendapatkan janji. Bagaimana caranya kita menyambut kerajaan Allah? Berdoa dan berjaga-jaga. Sebab kerajaan Allah itu datang tanpa diduga, baik atau tidak baik keadaannya. Jadi saudara-saudara, dalam hidup ini kita perlu kualitas percaya dan kita perlu memegang teguh janji Tuhan dengan berjaga-jaga dan berdoa. Amin firman Tuhan. Mari berdoa. Bapa di sorga, buatlah kami mengerti firman-Mu dalam urapan Roh Kudus-Mu, supaya kami senantiasa mempersiapkan diri dalam menjalani kehidupan yang berkenan kepada Tuhan, menyambut kerajaan Allah.
Bapa di sorga, berkati umat-Mu dalam beraktivitas hari ini, jemaat Tuhan di sini, anak-anak sampai orang dewasa. Berkati majelis gereja-Mu dalam menata pelayanan, pengurus OIG, panitia pembangunan. Berkati mereka yang sedang dalam duka cita, hiburkan yang sakit, sembuhkan yang bergumul, angkat beban pergumulan, yang bersuka cita, sempurnakan sukacita mereka dan menjawabnya itu dalam iman kepadamu. Berkati gereja-Mu, berkati bangsa dan negara kami, PPU tempat kami tinggal, berkati pemerintah dari pusat ke daerah, TNI Polri, para dokter, para medis, dan kami bersyukur karena beberapa daerah sudah keluar dari level 4 dalam COVID-19 dan kami percaya semua akan teratasi dalam rancangan Tuhan. Seluruh hidup kami hari ini kami serahkan kepadamu. Ini doa kami, ampuni dosa kami. Kami berdoa dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Saudara-saudara, demikian renungan firman Tuhan pada pagi hari ini. Kiranya kita semua dapat menikmati hidup dan aktivitas kita dalam berjaga-jaga dan berdoa. Salam sehat, salam tangguh. Tuhan Yesus memberkati kita semua dan shalom.